Breaking News Kompas TV, saudara, yang Anda saksikan adalah kita akan mendengarkan keterangan resmi dari pemerintah. Saudara, kita akan simak bersama. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Saya bersama dengan para menteri dan kepala lembaga pada hari ini akan menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Subprovinsi Sumatera Barat. Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini kita tahu semua telah menimbulkan dampak signifikan terhadap korban jiwa, pengungsian, serta kerusakan infrastruktur. Untuk itu, intinya kita panjatkan doa, semoga saudara-saudara kita yang telah tiada mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk saudara-saudari kita di pengungsian dan di wilayah terdampak, semoga kuat, tabah, sehat, dan segera pulih. Pemerintah bersama masyarakat Indonesia bekerja keras untuk memulihkan keadaan agar menjadi jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama. Kerja seluruh elemen masyarakat bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong royong, dan keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana siklon ini memang berbeda-beda terhadap masing-masing kabupaten kota, terhadap masing-masing desa, kampung, mulai dampak yang sangat berat sampai dampak yang cukup berat. Walaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya secara ekstra. Di Provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lok Sumawe Langsa, Langsa Kuala Simpang, Kuala Simpang batas Sumatera Utara, Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Beneriah dan Takengon, kemudian juga Jembatan Awe di Awe Gutah dan Tobun Redep, akses Jalan Aceh Tenggara Gayo Lues, jalur Banda Aceh, Aceh Tengah melalui Betong Ote sudah mulai dapat dilalui dan terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Di Sumatera Utara, konektivitas utama antar wilayah seperti Padang Sepempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandeling Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan juga pemakaian jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari para penggunanya. Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan beli. Sementara itu di Sumatera Barat kami laporkan Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai masih dalam tahap percepatan perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Selain itu, Jalan Provinsi Padang Pariaman, Agam via Malalak saat ini sebagian besar sudah dapat diakses, meskipun sekali lagi ada titik
yang masih memerlukan penanganan lanjutan dari kami, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu alat berat, alutsista dan berbagai macam instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan dengan sekuat tenaga untuk percepatan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Pemerintah bersama para relawan, masyarakat terus memberikan bantuan penuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pesawat, helikopter pengangkut logistik juga dikerahkan untuk membantu termasuk untuk mengangkut produk-produk pertanian dari wilayah terdampak untuk distribusikan di kota setelah dibeli dari Kementerian Pertanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, sejumlah kabupaten kota telah menetapkan status transisi darurat meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten kota. Huntara, hunian sementara dan hunian tetap telah mulai di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerimaan manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak, kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerja sama. Di Aceh, progres penanganan hunian juga terus berjalan. Lok Sumawe sudah ditetapkan langsung ke skema Huntap. Kabupaten Pidi sudah membangun beberapa unit Huntara dengan target secepatnya selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kabupaten kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini. Saya laporkan di Provinsi Sumatera Utara, misalnya Sibolga menetapkan langsung membangun Huntap dan sudah tersedia beberapa lokasi dan dimulai pembangunannya. Dan sekali lagi ini juga akan bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya. Di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Huntara telah berjalan cukup banyak di 5 kabupaten kota, yaitu Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dengan target penyelesaian juga secepatnya dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi, membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih, dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa. Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan. Itu pengantar umum yang saya sampaikan. Nanti saya persilahkan Bapak Ibu Menteri terkait untuk melanjutkan lebih detail.
Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Menko. Saya laporkan pelibatan personil TNI yang sudah executing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personil yaitu dalam tahap rekonstruksi rehabilitasi nanti dari batalion Seni dan Yon TP dan Nakes, yaitu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik, kemudian penanganan kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton. Kemudian evakuasi medis warga tetap dilakukan. Kemudian alutsista yang jumlahnya 84 unit akan melanjutkan dukungan logistik dengan cara air landed dan airdrop tiap hari beberapa sorti, kemudian membawa peralatan PLN dan BBM, membawa tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, membawa tim nakes dan alat berat, dan membawa beras. Nah, logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui airdrop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat. Selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli. Sudah disiapkan 32 jembatan beli di 3 provinsi. Di wilayah Aceh 18 jembatan beli, 7 unit sedang tahap pemasangan. Jembatan Topin Redep 99%, kemudian jembatan Tepen Mane Juli sudah 100% dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Kutablang 60%, jembatan Jerata sedang tahap pemasangan, kemudian jembatan Alukulus, jembatan Enang, jembatan Weh Pase. Kemudian 11 unit dalam tahap penyiapan, yaitu rencana akan dipasang di Wehni Rongka, Jempa, Butong Ateh, Lampahan, Titik Merah, Bluka Tebay, kemudian di Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Masjid. Di wilayah Sumut, 3 jembatan beli sudah terpasang 100% di jembatan Anggoli Sibangun, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Garoga Tapsel dan jembatan Hamparan Perak sedang dilaksanakan pemasangan. Kemudian di wilayah Sumatera Barat 11 jembatan beli, 4 unit pemasangan, kemudian yang sudah 100% terpasang jembatan Sikabau, Pasaman Barat, jembatan Bawah Kubang 100%, jembatan Supayung 100%, jembatan Padang Mantuang 100% sudah bisa dilalui oleh masyarakat. 7 unit penyiapan di Limau 5, Ai Taganang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Rangeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk sedang dalam tahap penyiapan. Demikian yang bisa dilaporkan. Terima kasih.
terima kasih Panglima TNI. Berikutnya berkenan Pak Kapolri untuk menyampaikan update perkembangan. Siap, terima kasih Bapak Menseknek sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk memperkuat penanganan bencana, melaporkan bahwa kekuatan personel Polri yang saat ini sudah tergelar ada kurang lebih 11.625 personil, terdiri dari 10.626 dari Satwil dan 999 BKU, terbagi di Polda Aceh 5.064 personil, di Polda Sumut 4.277 personil, dan di wilayah Sumbar 2.284 personil. Kemudian mereka kita tugaskan mulai dari kegiatan SAR, evakuasi, pembangunan posko satgas bencana, melaksanakan DVI, trauma healing, dan juga saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan. Estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini sebagai penambahan personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutan yang akan diperintahkan, khususnya terkait dengan langkah-langkah mendukung program-program yang terkait dengan masalah pembangunan Huntara dan juga tugas-tugas lain. Kemudian kami siagakan 1.000 personel yang disiagakan, karena ini juga kita akan melaksanakan operasi Nataru. Namun demikian, apabila diperlukan kekuatan ini bisa kita dorong untuk membantu ke wilayah bencana Sumatera pasca operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kita rekrut, yang saat ini juga kita dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut. Kemudian berikutnya ada sebaran 91 posko tanggap bencana yang kami bangun untuk memperkuat rekan-rekan yang lain. Ada 35 posko di Polda Aceh, tergelar di beberapa kabupaten, 19 posko di Polda Sumut, dan 37 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko logistik ada 32, terdiri 17 posko di wilayah Aceh, 8 posko di wilayah Sumut, dan 5 posko di wilayah Sumbar. Sementara untuk posko kesehatan tergelar di 38 titik, Aceh 16 titik, Sumut 5 titik, dan Sumbar 17 unit. Ini untuk menambah perkuatan dari Kementerian Kesehatan dan juga wilayah. Sementara sebaran 21 dapur lapangan ada di 21 titik, Aceh 4 titik, kemudian Sumut 12 titik, dan Sumbar 5 titik. Kemudian untuk posko kesehatan sendiri, tadi sudah kami laporkan, ada 38 titik, di mana di Aceh 16, Sumut 5, dan Sumbar 17 unit. Untuk kapal yang kami persiapkan untuk mendorong dan membantu fasilitas logistik, ada 4 kapal, sementara untuk helikopter dan pesawat, kami memiliki 2 pesawat dan 8 heli yang saat ini kita turunkan dan telah melaksanakan 346 sorti penerbangan untuk mendistribusikan bantuan logistik yang saat ini sudah kami dorong sebesar 129,7 ton. Kemudian dropping juga tentunya kami atur. Logistik terpusat di Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Mile Takengon, yang kemudian kami distribusikan melalui darat dan helikopter. Kemudian kami laporkan juga untuk membantu komunikasi yang terputus beberapa waktu yang lalu, kami membagikan 86 unit Starlink, namun saat ini dengan listrik yang sudah menyala, ini juga tentunya kita pindahkan ke tempat-tempat lain yang masih membutuhkan. Bantuan-bantuan yang kami tambahkan untuk melengkapi rekan-rekan yang lain yang penting-penting
antara lain selain kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti selimut dan sebagainya, kami juga menambahkan genset 56 unit, pompa air 259, solar panel 61, perahu karet ada 82, alat berat kami menambah 3, kemudian kendaraan untuk mengangkut dan juga patroli ada 67 dan 34, kemudian seling untuk penyeberangan. Kemarin pada saat di Aceh diminta 5 seling, saat ini sudah kita kirim 1 dan nanti akan kita tambahkan. Kemudian booth baling-baling ada 8, cold storage dan kantong mayat. Selanjutnya untuk berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan, tentunya mulai dari evakuasi, kemudian mempersiapkan pengungsian, sampai dengan berbagai macam kegiatan yang kami laksanakan di semua posko, baik yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemudian untuk jembatan, kami juga membantu untuk juga mendorong jembatan, membuat jembatan. Ada 5 jembatan di Aceh, 4 unit di Bener Meriah, dan 1 unit di Kabupaten Aceh. Kemudian di Sumut 3 jembatan, di Sumbar saat ini yang sudah 30% 3 unit, 1 unit masih berproses 90%, melibatkan 200 personel. Kami juga akan mendorong 6 unit jembatan bele di masing-masing provinsi, masing-masing 2. Untuk Aceh 2, Provinsi Sumut 2, dan Sumbar 2. Kemudian bantuan MCK, ini juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini kita juga siapkan mulai dari mobil toilet, mobil tangki air, kemudian jet pump, sumur bor, dan rencana penambahan sumur 48. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, saat ini kita merencanakan membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Provinsi Aceh, 209 di Kabupaten Tamiang, 129 unit lain tersebar di kabupaten dan kota terdampak yang lain. Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan terus kita laporkan progresnya, termasuk pembangunan MCK, 4 unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang. Kemudian yang lain mungkin proses pengembangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini 3 sudah kita proses, 1 sidik dan 2 lidik, sementara 22 lain yang kemarin sudah dicabut izinnya, kami akan terus berkoordinasi. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa di wilayah bencana ini ada juga yang melaksanakan kegiatan Natal, khususnya di Sumut. Ada 32 gereja yang terdampak pada 3 kabupaten. Kita bantu melakukan pembersihan. Di Tapsel ada 4 gereja, 3 sudah bisa digunakan, 1 masih rusak. Di Langkat ada 9, seluruhnya sudah bisa digunakan. Di Tapteng ada 19 gereja, 12 sudah bisa digunakan dan 7 rusak berat. Kemudian tentunya kami ingatkan juga bahwa saat ini kita sedang masuk dalam kegiatan operasi Nataru, di mana situasi yang kita hadapi ada kegiatan mudik, namun di satu sisi juga kita menghadapi ramalan dari BMKG, ada potensi 3 siklon dan curah hujan yang lebat, sehingga kemudian di masing-masing posyan dan pos terpadu, kami minta untuk disiagakan tim Satgas bencana, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya dalam kondisi siap dan segera bisa melakukan langkah-langkah mulai dari evakuasi sampai dengan langkah-langkah lain yang diperlukan secara cepat. Mungkin itu yang bisa kami laporkan sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolri beserta dengan seluruh jajarannya.
Berikutnya mohon izin Pak Menko, Pak Menteri PU. Terima kasih Pak Mensesnek. Bisa kami laporkan rekan-rekan sekalian, hasil review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Itu kita PU banyak dibantu oleh TNI Angkatan Darat dan juga oleh masyarakat setempat. Kalau kita bagi misalnya Aceh, jalan nasional yang terdampak tuh 38, 26 sudah bisa fungsional, dan 12 kita lagi perbaiki bersama-sama dengan TNI dan masyarakat. Demikian juga dengan Sumut itu ada 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional, dan 2 kita masih kerjakan bersama-sama. Sumbar 30 sudah fungsional 29, 1 masih terdampak, tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin. Nah, untuk jembatan sendiri, jembatan nasional itu ada totalnya 33. 33 itu sudah fungsional hampir sekitar 60%-an, sekitar 19 jembatan yang masih butuh pekerjaan ada sekitar 15-an. Itu nanti kita akan bekerja bersama-sama dengan TNI juga dan Polri karena itu butuh BELI dan juga butuh Aramco. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Untuk jalan daerah sendiri yang terdampak itu ada sekitar 123 ruas, baik di Aceh itu ada 20, Sumut 22, Sumbar 81. Sementara waktu, karena kita fokusnya masih bagaimana semua kabupaten terdampak itu tidak terisolasi lagi, sehingga fokusnya sementara memang masih di jalan-jalan nasional. Jalan daerah sudah kita kerjakan, tapi tidak semasif pekerjaan kita di jalan-jalan nasional. Demikian juga dengan jembatan-jembatan di milik daerah itu yang hasil pendataan kita ada 95 jembatan yang terdampak. Terbesar adalah Aceh 42 dan Sumbar 47. Memang yang baru fungsional baru ada 4 di Sumbar, yang lainnya kita sedang bekerjakan bersama-sama dengan TNI dan juga Polri nantinya, karena kami akan butuh BELI dan Aramco di situ. Ada sekitar 69 BELI dan Aramco yang kita perlukan untuk menyelesaikan 91 jembatan daerah yang di 3 provinsi ini. Per detik ini kami sudah menurunkan sekitar 1.330-an personel di 3 provinsi, dan masih bisa akan kita tambah lagi jika memang diperlukan. Sementara untuk total alat berat, eskavator, wheel loader dan seterusnya itu ada sekitar 872-an. Kemudian juga ada bahan-bahan material seperti geobag, tekstil dan lain sebagainya, itu ada 5.700-an. Di samping itu kami juga mengupayakan agar spam di sistem penyediaan air minum di kabupaten-kabupaten yang sudah terbuka itu bisa segera difungsionalkan. Misalnya di Aceh Tamiang kita sudah mulai melakukan tender cepat penunjukan langsung agar beberapa ada 3 spam di situ yang akan kita bangun dengan cepat, sehingga harapan kami dalam 3 bulan ke depan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Tamiang bisa pulih kembali. Untuk sementara waktu, selain alat berat, kita sudah menurunkan sekitar 334 sarana prasarana di bidang keciptakaryaan, baik itu hidran umum, toren, toilet portable dan seterusnya, termasuk juga mobil-mobil tangki dan mobil vakum. Yang sedang dalam perjalanan ada sekitar 230-an dalam perjalanan, dan ada 19
IPA mobil dan water tank yang kita kirimkan dari Jakarta. Saya pikir sementara itu Pak. Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran PU yang bekerja keras luar biasa juga. Berikutnya mohon izin Pak Kasat. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi kami dari Angkatan Darat hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya. Kita membuat poskes, ada pos kesehatan sampai 40 lebih, dapur 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan, tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan. Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan Satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia, Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Nah, kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Beli ada 18 yang sudah kita siapkan, di PU ada 14. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Beli. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU, 6 dalam tahap pemasangan, 5 sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan. Yang selanjutnya untuk Armco juga itu banyak yang mendaftar, udah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei. Setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya, posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan. Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa. Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB. Mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada, khususnya Beli, per Januari kami hitung Januari 50-an Beli mudah-mudahan bisa tergelar. Tinggal kami membutuhkan tambahan-tambahan alat yang terus kita coba kumpulkan untuk bisa mendukung. Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah memerintahkan segera mengadakan 50 jembatan Beli, mudah-mudahan ini bisa dikerahkan, mudah-mudahan untuk Beli ini bisa cepat. Untuk Armco, kami pesan ke pabrik, ada untuk sekian puluh kami kirim, ada sekian puluh kami kirim memang melalui laut. Jadi itu kira-kira Armco mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat, saya kira 100 kita bisa, 100 jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan, kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini, itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Dan saudara, baru saja kita mendengarkan konferensi pers penanganan pasca banjir Sumatera yang dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti yang diinfokan tadi. Salah satunya oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno, menjelaskan bahwa sejumlah jalan yang masih lumpuh, baik itu di Aceh maupun daerah Sumatera, memang sudah ada beberapa yang sudah dapat dilalui, dan terkait dengan perbaikan jalan itu terus dilakukan untuk menjelang libur Nataru. Dan terus kami akan mengupdate terkait dengan penanganan pasca banjir Sumatera, dan berikutnya kami akan hadirkan program Kompas yang bersama saya Algin Fredianto dan Tileria Bella. Breaking News Kompas TV kami tutup, sampai jumpa.